Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pribadi Setianto, mewakili kami berdua menyampaikan topik kedua dari mata kuliah statistika lanjutan yang kami persiapkan berikut ini. Materinya adalah pengujian hipotesis dengan distribusi C kuadrat. Baik, kita mulai. Di antara banyak metode inference yang menggunakan distribusi probabilitas C kuadrat, dua di antara yang sangat relevan dengan metode statistika di bidang ekonomi dan bisnis adalah yang akan dibahas pada sesi ini. Sehingga untuk sesi ini, capaian pembelajarannya adalah: pertama, Anda akan mampu melakukan pengujian goodness of fit. Kedua, Anda akan mampu melakukan pengujian independensi, serta Anda mampu memanfaatkan fasilitas pada Excel untuk uji independensi. Sehingga materinya meliputi uji goodness of fit, kemudian uji independensi, dan tentu saja mempelajari fasilitas yang disediakan Excel untuk uji independensi. Baik, kita mulai. Kita awali dengan uji goodness of fit. Pause sejenak untuk mendapatkan arti makna goodness. Mulailah dengan good, kemudian goodness, yang merupakan kata benda dari kata sifat good. Jadi goodness berarti bagusnya atau kebagusannya. Selanjutnya, goodness dalam hal apa? Ya, sesuai dengan namanya, goodness of fit. Goodness berarti kebagusannya atau seberapa bagusnya. Jadi goodness of fit adalah seberapa bagusnya dalam kecocokannya dengan sesuatu. Dalam hal ini, seberapa bagusnya dalam kecocokannya dengan distribusi teoritis tertentu. Atau seberapa sesuainya dengan distribusi teoritis tertentu. Misalnya, apakah sesuai atau cocok dengan distribusi binomial, Poisson, normal, atau polinomial dan sebagainya, sembarang distribusi teoritis tertentu. Misalnya akan dipakai untuk memeriksa, katakanlah, apakah pola banyaknya produk di bawah standar hasil produksi mengikuti pola distribusi binomial, atau apakah pola kedatangan konsumen ke titik pembayaran di pasar swalayan mengikuti pola distribusi Poisson dan sebagainya. Kesimpulan bahwa variabelnya mengikuti pola distribusi teoritis tertentu dapat digunakan untuk membuat prediksi nilainya pada kemudian waktu. Logikanya demikian. Bila hasil eksperimen randomnya memang sesuai dengan distribusi teoritis tertentu, maka dapat diharapkan bahwa frekuensi kejadiannya yang nyata akan relatif dekat dengan frekuensi yang diharapkan pada distribusi teoritis tersebut. Maka kita berminat pada besarnya penyimpangan frekuensi aktual dari frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoritisnya. Penyimpangan tersebut perlu dinyatakan dalam bentuk variasi agar tidak bersifat saling meniadakan antara yang positif dan negatif. Selanjutnya, masing-masing penyimpangan tersebut perlu dinyatakan secara relatif agar terbebas dari skala nilai. Selain itu, yang lebih penting adalah bahwa ada peralatan metode statistika untuk digunakan dengan besaran berupa variasi, yaitu distribusi C kuadrat. Nah, sudah lebih jelas sekarang. Penyimpangan dalam bentuk relatif tadi bisa cukup besar, akan menyebabkan kita meragukan bahwa sampel itu memang dari populasi yang sesuai dengan yang dihipotesiskan. Disajikan kembali distribusi C kuadrat yang tipikal. Area merah merupakan daerah penolakan hipotesis. Dalam kasus uji goodness of fit, bila penyimpangan relatif adalah sangat kecil, nilainya ketika dikonversi ke dalam skala C kuadrat akan sangat kecil, mendekat ke arah 0. Sebaliknya, bila penyimpangan dari expected frekuensi adalah besar, sedemikian besarnya sehingga nilainya akan berlokasi di wilayah berwarna merah itu, maka tidak dapat dianggap bahwa variasi sampel. Sebaliknya, bila penyimpangannya dari expected frekuensi adalah besar, sedemikian besarnya sehingga nilainya akan berlokasi di wilayah berwarna merah itu, maka tidak dapat dianggap sebagai variasi sampel, sehingga kita akan menolak bahwa sampel itu memang dari populasi dengan bentuk distribusi seperti yang dihipotesiskan. Perhatikan bahwa dengan logika barusan,
maka pengujian hanya searah atas. Nilai variasi relatif yang sangat besar saja yang ditolak. Dan nilai itu akan menempati daerah ujung kanan. Sebaliknya, nilai variasi yang sangat kecil yang menandakan miripnya nilai aktual dan nilai yang diharapkan akan menyebabkan nilai statistik uji mendekati ujung kiri, mendekati angka 0. Mari kita lanjutkan dengan prosedur formal pengujian hipotesisnya. Beginilah prosedur ujinya. Sebelumnya, coba renungkan. Apakah parameter populasi, yaitu sebuah besaran milik populasi yang akan kita uji? Sebelumnya, coba renungkan. Adakah parameter populasi, yaitu sebuah besaran milik populasi yang akan kita uji? Ya, tidak ada parameter seperti rata-rata atau proporsi atau deviasi standar populasi yang akan diuji. Nah, jadi bagaimana desain hipotesisnya? Untuk desainnya, kita akan mempunyai H0 dan HA yang demikian ini. Ya, di sini kita tidak menguji parameter, bukan seperti menguji mu atau sigma kuadrat. Jadi misalnya kita akan mempunyai H0 bahwa populasinya terdistribusi secara binomial. Dengan sendirinya kita akan mempunyai HA bahwa distribusinya tidak terdistribusi secara binomial. Atau bisa juga kita mempunyai H0 yang berbunyi bahwa populasinya terdistribusi secara Poisson atau secara normal atau secara multinomial dan sebagainya. Selanjutnya, kita mempunyai kriteria penolakan H0 bila statistik ujinya terlalu besar, yaitu terletak di ujung kanan sebesar alfa. Jadi pengujiannya adalah searah atas. Derajat bebas distribusi C kuadrat dalam kriteria ini adalah sebesar K minus G minus 1, dengan K adalah banyaknya nilai-nilai atau kategori atau kelompok nilai pada data yang digunakan dalam perbandingan antara aktual dan yang diharapkan. Dan G adalah banyaknya parameter populasi yang tidak diketahui sehingga diduga dengan sampel. Tentang G, pada distribusi binomial parameternya ada satu, yaitu P. Jika pada kasusnya nilai P diketahui, maka nilai G adalah 0. Pada distribusi Poisson, parameternya ada satu, yaitu lambda. Jika pada kasusnya nilai lambda diketahui, maka nilai G adalah 0. Pada distribusi normal, parameternya adalah mu dan sigma. Jika pada kasusnya nilai mereka diketahui, maka nilai G adalah 0. Silakan pelajari kembali parameter-parameter pada masing-masing distribusi teoritis. Kemudian statistik ujinya yang berupa variasi dari penyimpangan relatif. FO menyatakan observed frequency, yaitu frekuensi aktual. Sedangkan FE adalah expected frequency, atau frekuensi yang diharapkan. Ya, diharapkan bila mengikuti pola distribusi teoritis yang dihipotesiskan. Silakan dicermati proses hitungnya. Mula-mula hitung penyimpangannya, kemudian pangkat duakan penyimpangan tersebut. Selanjutnya nyatakan dalam bentuk relatif terhadap expected frekuensinya, dan jumlahkan setiap variasi penyimpangan relatif tersebut. Dan akhirnya, pada langkah keempat, kita membuat kesimpulan berdasarkan pembandingan antara hasil pada langkah ketiga barusan dengan kriteria. Kita akan membuat kesimpulan apakah menolak atau gagal menolak H0. Kita akan melihat contohnya pada video berikutnya.